89 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kita masih di Bunga Toli Weekend. Kita masih bersama teman-teman dari komunitas Read Aloud Lebak, ya Kak ya? Iya. Betul. Nah, tadi kita sudah ngobrol sekilas sapa-sapa. Ada Kak Gina dan juga Kak Astri ya. Tadi membawa buku yang berjudul Ke Hutan Lindung dan juga agak panjang itu. Ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Boleh di-spill dong untuk Kak Astri dulu nih, bukunya kira-kira tentang apa nih? Ini lebih ke pengenalan hewan sih kan. Pengenalan hewan. Oke, kalau yang Kak Gina? Ini spoilernya adalah hubungan kakak beradik. Oh, brothering ya, hubungan kakak beradik, siap. Sebelum dibacakan, kita agak sedikit flashback dulu ke liburan nih. Kalau Kak Astri sendiri, kira-kira liburannya kemana dan memaknai liburannya seperti apa nih kalau boleh tahu? Liburannya baru ke Lampung aja. Itu bukan baru sih. Itu baru udah ke Lampung kayaknya ya. Oke. Oh, ke Lampung. Apa nih yang serunya dari Lampung, Kak Astri? Banyak banget pelajaran yang bisa diambil sih. Terutama kan waktu itu backpacker ya konsepnya. Jadi pertama kali ke situ dan Masya Allah aja gitu dari perjalanannya, terus ketemu orang-orang hebat juga di sana Pak. Siap. Jadi liburannya bermakna gitu ya. Betul. Diboyong seluruh keluarga? Iya. Pastinya ya, bikin konten juga soalnya. Kalau lagi masa kerja terus kan nggak lucu dong, kerja terus. Tapi sejujurnya iya karena kan liburan sekolah ya. Tidak sekolah. Tidak liburan, paling sebagai pekerja liburannya adalah di long weekend. Di long weekend aja ya. Weekend. Jadi kalau misalnya ada long weekend 2 sampai 3 hari biasanya itu curi-curi. Oh gitu, curi-curi tempat gitu ya. Oke. Tapi nggak kemana-mana liburan ini. Liburan ini juga. Nggak kemana-mana ya. Oke, di rumah saja. Oke, good point. Oke, kira-kira mau siapa dulu yang mau dibacakan nih untuk read aloud-nya? Mau Kak Astri dulu atau Kak Gina dulu? Mau Sweet dulu? Biar adil ya. Boleh. Siapa dulu nih? Pak Fatih yang milih kita siapa? Siapa Kak kira-kira? Siapa ya? Yang menurut Kak Pati seru untuk dibacakan duluan. Penasaran cerita mana nih? Kak Gina dulu lah. Kak Gina dulu. Kena deh gue katanya gitu. Oke, sok silahkan. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, Kakak Mariam, jadi ini aku. Nih Kak Gina punya buku. Kita lihat dulu sampulnya. Ada gambar apa? Gambar apa, Teh Mariam? Gambar anak kecil ya. Malu-malu Teh Mariam. Nih mereka siapa ya? Nah, ini buku judulnya Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita. Nah, sepertinya salah satunya Gilang, salah satunya Kak Sita. Nah, buku ini ditulis oleh Anik Wijaya dan diilustrasikan oleh Melanisi. Oke. Selain ke Kakak Mariam, boleh juga diperlihatkan ke kamera Kak gitu. Nah, biar kelihatan juga oleh pendengar dan juga oleh pemirsa kita di channel YouTube kita. Oke, penasaran ceritanya? Oke. Kita buka. Nah, oke, Kak Fatih, Kak Mariam bisa lihat gambarnya? Ya, ada anak perempuan yang sedang apa? Sedang apa itu Kak? Sedang menggambar. Menggambar. Ini ada anak laki-laki juga sedang apa? Menggambar. Nah, Gilang ingin seperti Kak Sita, pintar menggambar dan bercerita. Gilang ingin belajar menggambar, tapi Kak Sita tak mau mengajari. Waduh. Oke. Nah, ini ada gambar apa lagi? Yo, Kak Pati coba dijawab. Ada yang lagi main. Iya, lagi main karet ya. Ini main karet. Gilang ingin seperti Kak Sita, punya banyak teman. Gilang ingin ikut bermain bersama, tapi Gilang hanya boleh memegang tali. Nah, ini Gilang nih, memegang tali. Bosan katanya. Oke. Gilang ingin seperti Kak Sita, pandai menari dan menyanyi. Gilang ingin ikut berlatih menari,
Tapi Kak Sita pergi ke sanggar sendiri. Kasihan ya Gilang ya. Nah, ada yang tahu sanggar itu apa? Sanggar itu apa teh? Teh Mariam tahu sanggar? Sanggar? Nggak tahu. Depresi banget Mariam. Nggak tahu. Kak Pati tahu sanggar itu? Enggak. Nggak juga ya. Oke. Sanggar itu tempat berlatih menari. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Kira-kira Gilang sedang apa? Sedang gini. Teh Mariam? Ngumpet ya? Ngumpet. Ngumpet, Gilang lagi ngumpet. Nih Gilang bersembunyi di balik tiang listrik ini sepertinya ya. Kak Sita sedang berjalan menuju kemana ya Kak Sita ya? Coba kemana ya? Bau katanya. Gilang bersembunyi di balik tempat sampah. Banyak semut. Aduh, Gilang digigit. Sepertinya Gilang mengikuti Kak Sita ya. Nah, sebenarnya Gilang mengikuti Kak Sita. Gilang! Oh, Kak Sita berteriak. Gangguan ya? Tahuan. Oh, Kak Sita menyuruh Gilang menunggu. Anak laki-laki tak boleh menari bondan katanya. Oke. Nah, ini ekspresi ketahuan ya, terciduk. Oke. Di sebelah sana ada apa? Kaget. Apa ini? Apa cara? Kuda lumping Gambar. ya? Gambar kuda lumping ya. Lumping. Wah, asyik. Gilang, ayo pulang, kata Kak Sita. Ternyata ada tarian untuk Gilang. Kak Sita ikut senang. Sekarang Gilang lebih suka bermain sendiri. Gilang hanya ikut Kak Sita untuk pergi ke sanggar. Gilang suka menari, tari jaranan, tari untuk anak laki-laki. Nah, ini kostum apa ya? Kelinci. Betul. Gilang juga suka tari kelinci. Nah, Gilang bisa menari bersama Kak Sita. Akhirnya. Nah, boleh tepuk tangan untuk Kak Gina yang sudah membacakan buku berjudul Gilang Ingin Menjadi Seperti Kak Sita ya. Oke, Teh Mariam, seru nggak ceritanya? Seru. Ceritanya tentang apa? Kalau boleh Pak Lilo tahu? Tentang apa Teh? Kalau boleh tahu? Tentang siapa nama itunya? Nama yang cowoknya? Gilang. Gilang. Yang ceweknya? Kakaknya namanya? Kak Sita. Tahu Oke. nggak? Itu mah kan Kenapa? bukannya kayak nama temen ini teh. Temennya Mariam ya? Temen Mariam. Oke. Ada ya nama Gilang ya. Oke, Kak Pati, kalau Kak Pati sendiri setelah cari dapat mendengarkan cerita dari Kak Gina, apa nih yang bisa diambil hikmahnya? Coba kira-kira dari cerita apa tersebut. Ini sih kesabaran. Sabar. Oh iya. Sabar bagi siapa nih? Bagi Gilangnya. Gilangnya ya, sabar untuk apa? Ya karena udah dimarahi. Oh gitu. Terus sebelumnya itu pengen ikut ke sanggar nggak boleh. Ya kayak gitu. Sabar menunggu waktu yang tepat ya, sampai nanti akhirnya ketemu tempat yang cocok untuk Iya, itu Gilang. maksudnya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, next Kak Astri bawa buku cerita berjudul Ke Hutan Lindung. Sok, mangga diceritakan kasih. Jangan lupa diperlihatkan ke kamera juga. Halo, selamat pagi sahabat Multa Tulia FM. Pagi. Sekarang Kak Asti bawa buku nih, judulnya Ke Hutan Lindung. Karya Reci Amalia, ilustratornya adalah Singgi Cahyo Jatmiko.
Coba nih, kita lihat dulu di covernya ada gambar apa aja ya. Ada gambar apa aja ini Kak? Ada gambar apa Kak Pati? Kumbang. Ada gambar kumbang, iya betul. Oke. Terus ada 2 anak kecil. Lagi apa ini? Lagi pegang apa ini? Lagi pegang kamera. Terus dia kayaknya sedang bersembunyi. Bersembunyi di mana ya? Coba kita buka ya bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wah. Tada. Gambar apa ini? Kayaknya mereka ada di mana nih? Di hutan. Hore! Arai dan Adik tiba di hutan lindung Pura Sajau. Wah, ternyata ini kayaknya namanya Arai. Coba kita baca lagi ya. Arai mau belajar mengambil gambar. Wah, betul, ternyata ini Arai. Terus di sini ada siapa lagi ya? Ada siapa nih Kak Fatih kira-kira? Ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Terus ini siapa yang di atas ya? Adik. Coba betul nggak ya Adik? Terus mereka naik apa ini? Sepeda. Kita lihat lagi sini. Wah, apa ini? Wah, apa katanya ini? Pisang. Kulit pisang. Kulit pisangnya jatuh dari atas. Dari mana kulit pisang ini? Ini apa ya kira-kira? Tangan. Tangan apa ya? Coba kita buka ya. Wah, lihat, ada 1 orang utan. Oh, ternyata itu orang utan. Orang utannya lagi apa teh? Lagi gelantungan katanya di atas orang utannya. Terus Arai langsung apa ini? Langsung ngambil gambar orang hutannya. Ada hewan apa lagi? Ini hewan apa ya kira-kira? Ini hewan apa teh? Orang apa teh? Tuh, yang kelihatan cuma kepalanya aja. Coba kita lihat ya sebelah sini. Lihat, 2 payau di dekat pohon. Ternyata payau. Oh. Kak Fadi tahu payau? Enggak. Baru denger ya. Payau itu sama dengan rusa sambar. Ya, Oh, iya rusa iya iya. sambar. Sebutan orang Kalimantannya payau. Hmm. Terus apa itu di balik semak? Ada apa ini? Kulitnya sama coklat. Terus matanya hitam. Kita lihat ya, apa itu? Wah, 3 pelanduk itu mirip kelinci. Nah, ini namanya pelanduk. Pelanduk ya. Iya, besarnya seperti kelinci. Dia beratnya cuma 0,7 sampai 2 kilo aja. Nah, 4 burung enggang itu bagus sekali. Ini namanya burung enggang. Atau Kak Fati tahu burung enggang? Enggak. Atau burung biasanya burung rangkong. Orang taunya burung rangkong. Waktu di Lampung ada nggak sih waktu itu? Lupa deh. Lupa ya. Oke. Oh, 5 kumbang tanduk membuat Arai kaget. Coba teh hitung, benar nggak ada 5 teh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Hebat. Adik bisa berhitung sampai 5. Ya. Terus terakhir, sudah siang, saatnya Arai dan Adik pulang. Selesai deh. Yeay, alhamdulillah. Kak Mariam, Teh Mariam. Kira-kira tadi ceritanya tentang apa sih kalau boleh Pak Lilo tahu? Tentang apa? Yang Teh Mariam tahu. Tentang siapa? Tentang siapa kata? Siapa namanya itunya? Namanya? Di situnya? Arai. Binatang apa yang ditemui di sana sama Arai? Apa aja? Coba Apa teh? sebutin 3 aja deh. Kumbang, terus Kumbang. tanduk katanya, terus Orang hutan. Terus? Satu lagi. Burung enggang, betul. Coba Pati sebutin binatang apa tadi yang sudah disebutin? Kumbang. Yang Kumbang. udah disebutin. Ya disebutin sama Kak Astri. Oh, semua. Iya yang diinget aja. Kumbang, orang utan, terus burung enggang, terus itu apa sih yang kayak kapibara tadi? pelanduk. Tiba. Oh,
Selanduk. Sama satu lagi Kayak rusak itu. iya leneng Pak payau. Payau. Ini menambah khasanah kebinatangan gitu ya. Oke, kalau apa sih mengambil hikmah dari cerita tersebut apa nih? Mengambil hikmahnya Dari cerita yang ini. apa ya? Ini belajar kekompakan adik kakak. Oh iya, begitu ya Kak Astri ya. Iya. Oke, kira-kira kira-kira apa nih yang bisa kalau versi Kak Astri apa nih hikmah yang bisa diambil dari cerita yang dibacakan barusan? Hikmahnya, jadi sebagai orang tua juga bisa belajar nih, ternyata nama-nama hewan itu yang dilindungi banyak banget. Terus kan asing ya dikutnya kayak payau gitu kan, ternyata itu sebutan orang-orang Kalimantan untuk menyebut rusa sambar gitu. Banyak belajar sih dari buku ini. Siap, jadi banyak mengenal binatang, Iya, nama-nama betul. binatang gitu ya. Kalau Kak Gina gimana dari buku itu? Dari buku ini. Karena ini hubungan adik kakak ya. Biasanya hubungan adik dan kakak itu love hate relationship gitu. Widih, yang artinya Jadi kadang adik kakak tuh ada berantem. siap. Kalau tadi versi bahasa Inggris, kalau saya versi Sunda, saling asa, asi dan asuh. Sedap. Oke. Jadi kakak yang tidak mau diintilin sama adiknya, tapi ternyata dia punya maksud. Sudah menyiapkan sebelumnya. Gitu. Oke, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita ini ya. Oke, kita nanti bakal balik lagi. Kita nanti masih ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Asri juga Kak Gina. Untuk sahabat Muta Tuli semuanya juga jangan kemana-mana ya. Yang masih mau ikutan di sini nanya-nanya, ya artinya nanya-nanya. Dan juga boleh salam-salam juga boleh di nomor WhatsApp yang sudah kita sebutin tadi ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Muta Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. 89 Muta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Iya, masih ada Kak Astri dan juga Kak Gina dari komunitas Read Aloud. Tadi baru saja kita sudah bacakan ceritanya mengenai ke hutan lindung dan juga ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Oke, kemarin saya lihat ada sebuah acara dari komunitas Read Aloud gitu ya. Sebetulnya sih pengennya sharing tentang acara itu, tapi karena enggak ada yang datang di antara kakak berdua, tapi mungkin bisa di-spill kali yang kakak-kakak ketahui gitu. Kemarin acaranya apa sih kalau boleh disampaikan, atau dari ada obrolan ya setahunya Kak Astri aja deh. Setahu saya kemarin tuh ada acara bareng sama Damkar sama Muta Tuli juga ya. Siap. Terus di situ tuh ada baca read aloud-nya Kak Fatih sama Kak Ulay ya. Iya. Ya. Terus ada edukasi juga dari petugas damkarnya. Tuh. Dan terakhir tuh main air. Main Itu yang air. paling seru kayaknya. Itu yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Oke. Itu kayaknya event pertama kali kayaknya ya. Kalau sama damkar iya. Oke, kalau sebelum-sebelumnya ada event apa aja yang pernah diselenggarakan sepengetahuan? Lumayan banyak juga sih. Tapi pokoknya adalah Read Aloud gitu. Read Aloud. Kalau yang kolaborasi dengan bermain baru sekarang. Kemarin paling Masih fokus luar biasa ya. Oke. display aja. Siap, gitu. siap. Terus sama terakhir itu ada lomba juga, lomba baca nyaring. Pernah ada lomba fashion show juga. Oh, oke. Terus ada book party juga kita. Book party, Iya. bukunya dimakan? Enggak dong, dibaca. Oke, siap. Oke. Ya, sambil ngerujak dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya seperti itu dibikin something fun gitu ya. Oke. Ini kan kelihatannya mulai banyak dinotis nih sama beberapa orang gitu ya, termasuk dari kalangan media di radio juga. Kita sejujurnya sangat excited gitu ya, ikut kolaborasi gitu ya. Seberapa optimis ini Read Aloud bisa dipertahankan? Karena secara pribadi saya juga pernah berkomunitas dan tidak gampang berkomunitas itu. Cara pandang pribadi aja lah, nggak apa-apa, kita ngobrol dikit.
Gimana? Kalau seberapa optimis, maksudnya kita Maksudnya melihat dari apa namanya ya, melihat dari antusias anak-anak dan lain sebagainya. Dari situ aja indikatornya. karena setiap kita buka event biasanya peminatnya banyak. Banyak ya. Kali. Kadang kita keterbatasan dengan kuota gitu kan, kuotanya. Kalau sudah optimis ya optimis, dan tentu dalam pertemuan tidak ingin ada perpisahan. Sedap. Baper nih yang ada. Oke. Jadi tetap akan bertahan ya. Oke. Sampai berapa lama perkiraan? Selamanya dong. Iya. Selama. Namanya semoga nanti kan ada regenerasi. Oh iya betul. Iya. Oke. Mau ada inovasi apa nih ke depannya selain kerjasama dengan Damkar? Pasti banyak sekali kerjasama yang pengen terus dilakukan kan? Iya. Udah, maksudnya ada beberapa memang beberapa pihak gitu ya yang ingin bekerja sama dengan kami, cuman kami juga menimbang-nimbang juga gitu ya, apakah kami bisa atau apakah cocok dengan visi-misinya kami gitu. Jadi tidak semua ajakan kita diiyakan spontan gitu, tetap kita menimbang-nimbang juga kemampuan kita dan feedback buat mereka juga sama-sama enak. Oke. Kalau ini kali pertama Kak Astri bacain atau sebelumnya sudah pernah bacain? Oh, sudah pernah bacain. Oke, di lapangan atau di langsung? Lapangan, di rumah juga. Di rumah. Oh, sering. Kendala apa sih yang sering ini terjadi kalau pas di lapangan tuh lagi bacain? Kalau di lapangan kan tempatnya mungkin ya. Jadi anak-anak itu fokusnya terbagi gitu kan. Ke distrak gitu ya. Jadi harus pintar-pintar kita merayu anak-anak aja. Apalagi kalau ada penjual gitu ya mainan. Iya betul. Oke, penjual mainan atau penjual jajanan gitu ya. Oke. Jadi mesti gimana gitu kondisi anak itu kalau misalkan siap menerima cerita itu? Harusnya mungkin lebih pagi-pagi ya. Maksudnya pagi-pagi. lebih awal, telat dulu. Jadi mungkin moodnya anak-anak itu masih bagus. Oke. Jadi itu waktu yang pas. Waktu yang pas pagi-pagi ya. Oke. Baru setelah itu boleh acara hiburan dan segala macamnya gitu ya. Oke. Mau nanya sesuatu ke dua kakak yang hebat ini? Apa ya? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Oke, kita nanti bakal balik lagi deh. Kita nanti bakal tanya-tanya lagi seputar aktivitas teman-teman, terutama Kak Astri dan juga Kak Gina mengenai Read Aloud. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89. Untuk sahabat Mata Tuli yang hari ini juga mau salam-salam atau mau request lagu juga boleh langsung aja kirim ke WhatsApp kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 Mata Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ya, kita masih di Mutatul Weekend, masih berbincang-bincang dan juga masih Read Aloud bersama teman-teman dari komunitas RAL Read Aloud Lebak. Ada Kak Astri dan juga Kak Gina. Kak Gina juga Kak Astri, ini sesi terakhir. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, mau mengajak adik-adik di rumah yang hari ini lagi dengerin dan juga lagi menyimak, barangkali mau ada pesan-pesan tertentu terkait dengan masuk sekolah juga boleh, atau pembiasaan untuk Read Aloud juga boleh, mengajak ayah bundanya juga boleh untuk pembiasaan Read Aloud. Mangga, dari Mariam dulu. Salah. Kan kita mah dengerin doang ya. Siapa dulu nih? Kak Astri dulu, silahkan. Buat teman-teman sahabat Mutatul FM, kalau mau gabung ke acara Read Aloud Lebak bisa pantengin di IG-nya atau di TikTok-nya. Sebutin. Read Aloud Lebak. Oke, Read Aloud Lebak. Ya. Sama dua-duanya juga ya? Ya sama. Oke, dari situ bakal tahu apa nih? Bakal tahu kalau misalnya ada agenda berikutnya, dia bakal di-share di akun sosial media kita. Oke, updatean terbaru ya? Ya. Oke, terus ada lagi? Buat ayah bunda di rumah jangan lupa bacakan anak-anaknya buku bacaan yang mereka suka gitu. Tapi kan aku sibuk, ayah bundanya gimana dong? Ya bisa dong ngulangin waktunya malam hari. Oh, malam hari bisa ya? Biasanya malam hari. Di jam berapa tuh efektifnya kalau malam hari? Biasanya sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau Astri sendiri sebelum tidur. Anak-anak gitu. Di rentang jam 8 ke jam 9 kali ya? Oke, siap. Oke, Kak Gina?
Oke, kalau dari saya mungkin kata-kata hari ini aja ya. Ais. Oke, mau bikin SWA bentar lagi. Jadi ternyata buku adalah jendela dunia itu bukan cuma kata-kata mutiara gitu. Sebetulnya tadi saya melihat juga dari buku yang dibacakan Kak Astri tentang ke hutan lindung. Sejujurnya nama-nama hewan yang tadi itu baru saya ketahui gitu. Sama kalau gitu. Jadi, tidak ada salahnya gitu membaca untuk membuka wawasan, khususnya kita sebagai orang tua. Kalau misalnya kita ingin jadi teladan untuk anak dan mau mengajari anak, kitanya dulu yang harus belajar. Betul. Gitu sih. Siap kita Baca. Siap. Menumbuhkan fitrah belajar anak, orang tuanya ikut bertumbuh. Jadi orang tuanya. Anak-anak tahu tentang binatang, ibunya nyari tahu tentang binatang. Ada catatannya. Ya ketahuan deh, nyatet. Iya, hanya kita sama-sama jadi belajar ya. Kakak mau menyampaikan sesuatu kepada yang lainnya? Mengucapin selamat liburan, selamat masuk sekolah lagi atau gimana? Nggak cukup ya. Oke, baiklah. Oke, sahabat Mitra Tulis semuanya, dengan demikian bincang-bincang kita bersama teman-teman dari Read Aloud. Nantikan kami kembali performa mereka, penampilan mereka kembali nge-Read Aloud di 89 FM setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 9. Itu merekanya, tapi kitanya nih berdua, Abi sama Kakak Pati itu menemani sahabat Mitra Tulis semuanya dari pukul 6 pagi gitu. Nanti Masya Allah ya, nanti ada ruang belajar juga di situ tentang berbagai materi atau juga mapel untuk kelas SD gitu ya. Terus juga ada cerita dari Kakak Pati juga dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Oke. Jadi jangan lupa setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 9. Oke. Sekarang kita pamit dulu ya sahabat Mitra Tulis. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada salah kata dari kita berdua ya Kak ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.